Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Kiki Motor Vlog. Terima kasih. Jadi kali ini kita mau bahas tentang mesin berbasic SOHC, single camshaft, dan DOHC ataupun double camshaft. Biasanya kalau DOHC itu klepnya 4. Cuma ada juga SOHC yang klepnya 4. Contohnya MX. Kita bahas aja kelebihan 4 klep dan kelebihan 2 klep. Terus kita mau bahas juga tentang stroke dan overstroke dan overbore. Overstroke dan overbore. Nah, kan banyak teman-teman belum pada paham tentang kelebihan 4 klep dan 2 klep. Mungkin kalau yang udah senior udah pasti lebih ngerti. Di sini saya cuma mau sedikit berbagi pengetahuan yang saya ketahui. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat teman-teman. Jadi, pertama kita mau bahas tentang overstroke. Kebetulan kan saya bengkel motor-motor CB ataupun Tiger. Jadi rata-rata motor-motor Tiger ataupun CB itu udah pada di stroke up atau menggeser titik big pen keluar. Jadi yang awalnya big pen mepet dengan as, dia digeser keluar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah torsi. Jadi kita nggak perlu buka gas dalam-dalam untuk mendapatkan torsi yang maksimal. Jadi torsi maksimal bisa digapai di RPM rendah. Torsi maksimal bisa digapai di RPM rendah. Jadi mesin itu mempunyai torsi dan power. Torsi itu adalah tarikan. Torsi adalah tarikan. Jadi kalau diibaratkan olahraga, seorang pelari itu anggap aja tipe mesin overbore, dan seorang angkat beban anggap aja dia sebagai overstroke. Jadi yang angkat beban itu adalah tipe mesin torsi. Torsi, ciri-ciri mesin yang torsinya besar, biasanya stroke-nya dia tinggi dan pistonnya kecil, dan RPM-nya dia nggak bisa tinggi. RPM-nya disetting maksimalnya dia di bawah 10.000 biasanya. Contohnya motor-motor X-Max, terus apalagi yang stroke-nya tinggi, X-Max 300, X-Max Tiger, dan juga motor-motor Pulsar. Terus apalagi yang tinggi ya, Honda Genio kalau di Matic-nya. Jadi kelebihan stroke tinggi, dia torsinya besar. Karena apa? Karena big pen-nya di sini teman-teman. Big pen-nya mepet dengan daun kruk as, udah digeser ke samping. Kenapa torsinya bisa tinggi? Jadi prinsipnya seperti ini. Ketika saat proses pembakaran, piston akan mendorong kruk as seperti ini. Akan mendorong kruk as seperti ini. Pada saat ledakan, jedar, akan mendorong kruk as berputar. Karena ini titiknya lebih keluar, jadi pembakaran itu sangat ringan untuk mendorong kruk as berputar. Berbeda dengan stroke pendek. Contohnya ada di gambar ini. Stroke-nya pendek, dia mepet dengan titik as. Ketika proses pembakaran, piston untuk mendorong kruk as berputar itu dia lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena dia mepet dengan titik pusat kruk as ataupun as. Bisa diilustrasikan seperti ini teman-teman. Jika teman-teman memegang kunci seperti ini, kalau teman-teman ngencenginnya megangnya di pangkal, pasti akan terasa berat ngencengin
baut. Tapi kalau teman-teman megangnya di ujung, dipastikan dia lebih ringan. Jadi prinsip kerjanya sama dengan kruk as, kruk ataupun kruk as, kurang lebih seperti itu. Cuma ada efek negatifnya ataupun minusnya. Kalau kita menggunakan struk terlalu tinggi, gesekan piston pada silinder itu jaraknya sangat jauh. Gesekan naik turun itu dia membutuhkan lintasan yang cukup panjang ataupun cukup jauh, berbeda dengan yang struknya pendek. Makanya motor-motor struk up itu putaran mesinnya dia rendah karena piston naik turun satu putaran, dia membutuhkan jarak yang cukup jauh. Makanya RPM-nya dia terbatas. Kalaupun RPM-nya dipaksa sampai di atas 10.000, biasanya piston speednya itu terlalu tinggi, menyebabkan piston itu mudah hancur. Karena sifat aluminium ini juga ada batasannya. Atau bisa disebut juga piston speed. Jadi piston speed itu kecepatan piston maksimal. Jadi makanya banyak piston bahannya itu bermacam-macam. Ada yang casting forging, terus teflon, terus yang paling mahal itu tipenya kayak Wiseco itu yang model teflon. Terus bahannya juga forget. Jadi bervariasi, makanya bervariasi, jadi disesuaikan untuk peruntukannya masing-masing. Kalau motor-motor standar ya biasanya rata-rata pistonnya casting yang harganya murah dan motor-motor untuk kecepatan rendah. Makanya kalau teman-teman stroke up dengan langkah yang tinggi, terus pistonnya kita menggunakan merek yang biasa-biasa aja, umur pistonnya biasanya dia nggak cap, umur pistonnya biasanya lebih pendek ataupun gampang rusak karena gesekan naik turun piston terlalu jauh. Tapi kelebihannya torsinya dia melimpah di RPM yang lebih rendah. Terus perbedaannya konsumsi bahan bakarnya, kalau yang struknya tinggi dia lebih irit. Kenapa saya bilang lebih irit? Rata-rata motor yang irit-irit itu dia struknya panjang, dikarenakan bisa menggunakan ukuran klep yang lebih kecil. Struknya panjang, pistonnya kecil. Karena silindernya dia kecil, otomatis dia membutuhkan klep yang lebih kecil. Karena putarannya rendah, klep in dan egg membukanya tidak terlalu sering, berbeda dengan yang overbore. Karena overbore putaran mesinnya tinggi, klep in dan egg membukanya terlalu sering atau membuka lebih banyak dibandingkan yang overstroke. Nah, dan jika teman-teman misalnya ingin membuat mesin sama-sama 200 cc, jadi pilih yang overstroke atau overbore. Jadi tergantung kebutuhan jawabannya. Misalnya kebutuhannya untuk area pegunungan yang suka nanjak-nanjak, teman-teman sangat cocok membuat mesin dengan tipe overstroke karena dia torsinya besar. Tapi jika teman-teman butuh top speed yang tinggi, teman-teman bisa bikin tipe mesin yang overbore. Karena overbore itu bisa RPM-nya bisa lebih tinggi
dan top speednya juga bisa lebih tinggi karena konsumsi bahan bakarnya dia lebih banyak, karena ruang silindernya besar, karena pistonnya besar, otomatis klepnya lebih besar, otomatis bisa menghisap bahan bakar lebih banyak, mengakibatkan RPM-nya dia tinggi, tapi dia RPM bawahnya sedikit berat karena struknya dia pendek. Jadi ada plus minusnya. Jadi perbedaannya seperti ini teman-teman. Misalnya overbore itu pistonnya lebih besar dibandingkan stroke, overstroke struknya lebih tinggi dibandingkan dengan piston. Walaupun misalnya ini sama-sama 200 cc, ini akan berbeda karakter mesinnya. Yang overstroke karakternya dia RPM-nya nggak bisa teriak tinggi, tapi torsinya bisa besar. Tapi kalau yang overbore bawahnya dia lemot karena untuk memutar daun kruk as dia berat di awalnya, tapi RPM atasnya dia sangat galak ataupun luar biasa tenaganya, karena ketika kruk as udah berputar, piston sangat mudah untuk memutar kruk as sampai putaran tinggi. Makanya karakter motor-motor yang overbore dia galak, RPM-nya sangat cepat naik. Contohnya nih Jupiter Z yang tune up 130 cc, terus Satria FU, terus CBR, terus ZX25R. Makanya dia putarannya sangat cepat, RPM-nya dia merdu, berbeda dengan stroke, berbeda dengan yang overstroke. Dia biasanya suaranya sedikit lambat dan putus-putus. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri. Jika teman-teman ingin membangun mesin, pastikan dulu konsep mesinnya seperti apa. Jadi kelebihannya seperti itu. Overbore dia jago di RPM atas, dan overstroke dia jago di RPM bawah. Jadi ini cocok untuk kecepatan, cocok untuk top speed, karena RPM-nya bisa tinggi karena RPM-nya bisa tinggi dan piston speednya masih standar karena dia lintasannya pendek. Untuk memutar satu putaran kruk as, piston hanya membutuhkan lintasan yang sangat pendek. Jadi kerja piston naik turun itu dia sangat ringan dan nggak gampang stres pistonnya karena gesekannya hanya sedikit. Lalu kita bahas di kelebihan lain. Kelebihan lain, overbore ini lebih unggul karena bidangnya lebih luas. Bidang lebih luas, terus kubahnya lebih luas. Kalau kubahnya lebih luas, otomatis bisa menggunakan klep yang lebih besar. Kalau klep yang lebih besar, otomatis kan flow-nya dia lebih bagus atau alirannya lebih bagus. Makanya bisa menghasilkan RPM yang lebih tinggi karena hisapan bahan bakar yang masuk ke ruang silinder itu dia bisa lebih banyak bandingkan dengan yang pistonnya kecil, struknya panjang. Dia kubahnya sempit, kubahnya kecil, otomatis dia hanya bisa menelan klep yang lebih kecil juga. Jadi seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Cuma kekurangannya kalau yang overbore pasti dia lebih boros. Kenapa bisa lebih boros? Teman-teman bisa bandingkan sendiri. Karena overbore itu pistonnya lebih besar dan klepnya lebih besar, otomatis akan menghisap bahan bakar lebih banyak. Karena buka tutup klepnya lebih banyak, karena RPM-nya tinggi, otomatis kan klep buka tutupnya lebih cepat, biasanya flow-nya juga lebih cepat ataupun lebih boros. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, kelebihan dan kekurangannya. Terus kelebihan dan kekurangan 2 klep dan 4 klep.
Motor-motor modern rata-rata itu dia 4 klep. Kalau zaman sekarang itu rata-rata 4 klep karena performa atasnya dia emang nggak diragukan lagi, lebih unggul di performa atas ataupun di RPM atas. Jadi kenapa bisa lebih unggul? Jadi jawabannya seperti ini teman-teman. Kelebihan dan kekurangan 4 klep. Kelebihan 2 klep dan 4 klep. Perbandingan 2 klep dan 4 klep. Mana yang lebih unggul? Jadi yang lebih unggul udah pasti yang 4 klep. Karena apa? Karena flow-nya dia lebih banyak. Jadi bisa lebih efisien menghisap bahan bakar. Karena ukuran klepnya lebih kecil tapi 2 dibandingkan klepnya lebih besar tapi 1. Kenapa bisa begitu? Jadi misalnya diameter kubah sama-sama 70 dan klepnya in lebih besar yang single klep dan yang 4 klep ukuran klepnya lebih kecil, tapi bisa lebih unggul yang ukuran lebih kecil cuma ada 2 biji. Karena apa? Flow-nya dia lebih bagus untuk menghisap bahan bakar pada ruang silinder. Kalaupun ini dikasih ukuran klep maksimal, biasanya kan misalnya ini 70 nih. 70 kita bagi 2. Kita bagi 2 itu klep maksimal yang bisa dipakai kisaran 35 ataupun 36. Cuma berbeda dengan yang 4 klep. Kalaupun 70 ini bisa kita pakai klep ukuran maksimal kisaran 28 2 biji. Kalau dihitung perbandingan, walaupun ini 28 ini 35, ini yang 28 akan menghasilkan flow yang lebih baik. Jadi cara hitungannya bukan 28 ditambah 28 jadi 56. Jadi nggak gitu teman-teman. Cara hitungnya 28 dikali 1,4. 28 dikali 1,4. Jadi kurang lebih klep yang 28 ini menghasilkan klep 39. Klep 39 kalau ini menggunakan klep. Kalau ini menggunakan single klep. Jadi dengan kubah 70 ini yang 4 klep bisa menghasilkan ukuran klep 39 dengan klep kecil-kecil 2 biji. Tapi kalau yang kubah 70 dengan 2 klep dia maksimal 35 ataupun 36 karena mentok dengan silinder. Jadi rumusnya kurang lebih tinggal dikali 1,4. Jadi misalnya klep in 28 dikali 1,4. Jadi cara konversinya seperti itu teman-teman. Terus kelebihan kedua, biasanya yang 4 klep dia businya ada di tengah. Contohnya seperti ini. Businya ada di tengah. Dan kalau 2 klep rata-rata businya di samping, nggak bakal di tengah sini. Kenapa? Busi di tengah lebih unggul. Jadi pada saat pembakaran busi memercikan api, penyebarannya ini lebih maksimal. Jadi busi memercikan api itu kan akan membakar bahan bakar yang masuk. Jadi penyebarannya lebih maksimal dari tengah ke pinggir. Berbeda dengan yang di samping. Pembakarannya cuma di samping, terus yang paling jauh ada di sini. Biasanya saat piston udah mulai turun di bagian yang paling pinggir, paling jauh dengan busi, itu dia nggak terbakar maksimal. Jadi dorongan piston ke bawah itu dia kurang maksimal. Karena pembakarannya nggak selesai. Makanya rata-rata motor yang klepnya 4 dia lebih responsif dan atasnya pun
tenaganya ngisi terus. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Video kali ini udah terlalu panjang juga durasinya, nanti takutnya teman-teman bosen. Jadi itu aja videonya tentang overbore dan overstroke. Teman-teman bisa pilih sendiri nanti jika ingin membuat mesin konsepnya mau overbore ataupun overstroke. Kelebihan dan kekurangannya kira-kira seperti itu udah saya jelasin. Dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, dan jika ada pertanyaan teman-teman boleh komen. Boleh komen, jika ada yang salah boleh dikoreksi di kolom komentar. Silahkan komentar yang bijak. Dan jangan lupa subscribe terus.